Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya merupakan mahasiswa dan mesin. Pada kali ini saya hendak memberikan sedikit tutorial di mana tutorial ini berasal dari buku Chen Xiaolin Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Probenz Kapital 12, yang mana itu pada soal 12.3. Pada soal ini diberikan sebuah bentuk bracket, yang mana bracket ini memiliki bentuk seperti pada gambar, yang mana materialnya terbuat dari struktural steel. Lalu terdiri dari 3 bagian, itu rectangular base, mid section, dan hollow cylinder pada bagian depannya, dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pada bagian ini diminta untuk menghitung apakah bracket tersebut dapat menahan dengan aman apabila diberikan pressure sebesar 800 Newton per cm kuadrat di bagian face mid section pada bagian sini. Nah, yang bagian 2 itu tentukan nilai dari lab. Ada merupakan sebuah simulasi pada ANSYS yang mana untuk cyclic pressure-nya fully reverse yang memiliki magnitude sebesar 5 MPa di salah satu sisi pada bagian mid section. Nah, langsung saja kita langsung ke ANSYS Probenz. Lalu pada ini kita pilihkan analisis sistemnya itu statik struktural. Kita klik saja. Oh, sudah mulai. Statik struktural merupakan suatu menu yang berguna untuk menganalisis suatu kekuatan dari total deformasi, tegangan Mises, dan lain-lain yang diberikan dari suatu pembebanan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, pada bagian ini, terlihat beberapa menu, yang mana terdiri 7 yang berguna pada ada 6 menu yang berguna pada proses analisis statik struktural. Pertama, kita ke menu engineering data. Pada bagian engineering data ini merupakan menu yang berguna untuk memilih material dari suatu objek yang hendak kita gambarkan. Nah, di sini merupakan pemilihan menunya. Ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu structural steel. Dan nilai dari yang modulusnya itu 2E tambah 11, ini juga telah sesuai, dan position ratio-nya 0,3 juga telah sesuai. Lalu kita kembali ke menu awal lagi. Nah, pada bagian geometri kita klik kanan untuk menuju kepada menunya, dan lalu kita pilih proses editing. Neo Design Modeler Geometry, kita pilih menu tersebut. Nah, pada bagian geometri ini nanti akan digunakan untuk melakukan proses desain dari objek yang hendak kita buat dengan memanfaatkan tool sketching dan lain sebagainya. Di sini kita tunggu beberapa saat agar software dapat ke menu geometri. Nah, di sini merupakan bagian menu desain modeler. Di sini kita melakukan proses sketching pada pemodelan gambar. Pertama, kita ubah unitnya. Benar, satunya kita ubah jadi cm sesuai dengan soal. Nah, lalu kita pilih XY plane. Kita inputkan sketch. Lalu kita pilih menu look at agar dapat menentukan pandangannya. Nah, di sini kita langsung saja penggambaran. Ya, memanfaatkan menu line. Kita tarik ke atas. Kita buat garis horizontal. Nah, lalu kita tentukan dari dimensinya tadi. Pada bagian ini dan pada bagian sumbu horizontal. Itu ketentuannya itu untuk dalamnya 3.
3. H2-nya berarti 3. Dan untuk tingginya tadi yaitu setinggi 6. 6. Kita rekam dulu ini lagi. Lalu kita buat garis lagi. Di sini. Sekarang lurus. Kita ambil dimensi dari garis juga bagian ini. Yaitu sama dengan bawah, kita masukkan 3. Lalu kita hubungkan garis dari horizontal atas ke horizontal bawah. Nah, setelah terjadi bagian rectangular base ini, bagian 2D-nya, lalu kita jadikan pemodelan 3D atau isometri dengan menggunakan tool extrude. Kita pilih sketch 1, kita pilih geometrinya apply. Lalu pengekstrudan kita pilih arah direksinya itu buat simetrik, yang mana pada bagian keduanya itu saling terbentuk dengan karena panjangnya itu 12, kita bagi 6. Bagi 2 jadi 6. Lalu kita generate. Nah, di sini mereka bentuk dari rectangular base. Lalu kita lanjut kepada penggambaran midsection dengan memanfaatkan tool modeling. Kita pilih plane baru, yang mana plane ini arah direksinya dari plane 1, plane axis plane, tapi arah penggambarannya itu arah kena axis plane juga. Kita apply. Lalu transform ini jaraknya X. Jarak sumbu X, yaitu karena dalamnya 3, jadi kita buat 3. Lalu kita generate. Kita pilih plane baru. Nah, di plane ini kita gambarkan midsection. Panjang garisnya. Dan yang garis ke atas. Kita masukkan dimensinya. Dimensi pada bagian ini yaitu V1-nya 6. Garis Y. Dan V2-nya H2-nya itu pada bagian horizontal, panjangnya itu sebesar 8. Nah, untuk garis pada bagian hollow silinder nantinya itu memiliki panjang tingginya itu 4. Lalu kita hubungkan lagi dengan menggunakan line. Nah, di sini bukan midsection bentuk 2D-nya. Lalu kita jadikan bentuk isometri dengan menggunakan tool extrude lagi. Kita pilih plane-nya plane sketch 2, kita apply. Lalu arah direction-nya itu buat simetrik, dan bagian ini ukurannya lebarnya itu sebesar 1,6. Maka 1,6 dibagi 2 jadi 0,8. Nah, lalu kita klik generate. Nah, kita head sketch-nya terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan bentuk dari midsection. Selanjutnya kita pilih plane baru lagi pada plane 5. Arah ini dari plane 1. From plane 1. Selanjutnya base plane karena penggambarnya itu yaitu extrude ke atas, kemudian simetri ke atas, lalu kita pilih ZX plane, apply. Hanya dari plane exit plane 1, offset Y itu sebesar jaraknya itu 12,5. Nah, lalu kita generate. Ini bukan tempat penggambarannya. Lalu kita inputkan sketch. Nah, bagian ini kita gambarkan circle 2 buah untuk menggambarkan hollow silinder, yang mana masing-masing dimensinya itu bagian
mana radiusnya itu untuk yang dalam, untuk yang luar sama dengan 2, untuk yang dalam, lingkaran dalam itu 1. Nah, ini merupakan gambar 2D dari hollow silinder. Kita extrude. Geometrinya segitiga, kita apply. Nah, direksinya pas, tingginya itu 4. Angular base. Untuk tingginya itu 4. Lalu kita generate. Nah, di sini bukan hasil penggambarannya. Sketch. Hasil penggambaran dari bracket yang hendak dibuat. Nah, lalu kita kembali ke menu awal karena desainnya telah dibuat. Pada menu awal ini kita lanjut kepada bagian model. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Lalu kita edit pada bagian model. Pada bagian model ini bertujuan untuk mendapatkan analisis deformasi serta total deformasi serta safety vector. Apakah bisa menahan beban sebesar 800 tadi serta nilai life yang mana 5 MPa. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, baiklah, di sini merupakan menu mekanikal dari proses pemodelan. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat agar software dapat menginput dari proses model kepada menu bagian mekanikal. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini merupakan bracket yang kita buat tadi. Masih loading. Nah, sudah bisa. Ini bagian geometri. Pada bagian geometri, material yang kita gunakan sudah sesuai struktural steel. Lalu kita pilih bagian mesh. Nah, elemen size-nya kita masukkan 2. Lalu kita generate mesh. Agar dapat melihat hasil dari analisis nantinya. Proses meshing. Pada tiap bagian dari bracket. Nah, ini bukan hasilnya. Hasil dari meshing. Selanjutnya kita masukkan fix support atau titik tumpuan. Titik tumpuannya itu berada di belakang N atau bagian belakang. Ini bukan fix support atau tumpuan. Nah, selanjutnya kita pilih bagian pressure. Di mana pressure-nya itu terletak pada bagian atas. Mix section dengan nilai pressure itu sebesar 800 Newton sama dengan 8 MPa. Nah, setelah itu kita pilih solusinya. Solusi itu solusi deformasi serta solusi ekuivalen stres. Serta solusinya yang lain itu stress tool dan fatigue tool. Pada bagian stress tool kita pilih safety vector. Itu saja. Dan fatigue tool kita bagian ini kita masukkan Goodman. Fatigue tool kita pilih safety vector.
Nah, lalu kita stop agar dapat melihat hasil dari analisisnya. Software sedang melakukan software proses analisa dari pemodelan. Kita tunggu beberapa saat. Oh, mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Di sini kita masukkan 2 solusi saja. Lalu kita solve. Karena tadi software tidak sanggup secara keseluruhan dalam proses analisis solusinya. Kita masukkan nanti satu persatu. Kita tentukan dulu total deformasi serta equivalent stress pembesisnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, terdapat ini merupakan hasil dari total deformasi dari bracket yang telah diberikan tumpuan tadi. Nah, di sini equivalent stress yang terjadi pada pemberian pressure sebesar 8 MPa. Nah, lalu kita masukkan stress tool, max equivalent stress. Itu kita pilih safety vector. Lalu kita pilih fatigue tool. Kita pilih safety vector. Kita pilih design life-nya itu 10/6. Kat 6. Jadi begini kita pilih main stress teorinya itu Goodman. Nah, kita evaluate dari resultnya. Nah, dapat bentuk ini merupakan safety factor. Ini menjelaskan bahwasanya beban bisa tertahan apabila diberi gaya 800. Di sini juga masih bisa dapat ditahan gaya yang diberikan. Nah, kita X pada bagian pertama ini karena telah mendapatkan hasilnya. Lalu kita kembali pada menu awal. Pada menu awal ini karena kita pada bagian B itu soalnya menentukan nilai life-nya dengan besar 5 MPa. Kita pilih menu statik struktural, kita masukkan sampai geometri karena itu sama dengan engineering data dan geometrinya. Yang berbeda itu pressure yang diberikan. Nah, kita pilih pada bagian model. Di kanan edit. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bukan bagian dari mekanikal dari proses yang bagian B. Soal B, di mana geometri yang digunakan telah sesuai, yaitu struktural steel.
Mesh-nya kita samakan itu 2. Kita generate mesh. Tunggu beberapa saat. Proses meshing dari setiap bagian face atau bagian permukaan dari objek. Nah, lalu kita pilih fixed supportnya dan fixed supportnya tetap di bagian belakang. Lalu kita pilih pembebanannya, pressure di bagian atas juga, itu sebesar 5. Nah, lalu karena di sini memerlukan analisis live, kita pilih bagian fatigue. Fatigue tool ini kita pilih bagian live. Nah, yang hendak di bagian di sini, bagian geometri seluruhnya. Fatigue tool, pilih reverse setelah cocok dan dimensinya Goodman. Nah, lalu kita analisis. Solve. Tunggu beberapa saat proses software dalam analisis. Nah, di sini bukan software sudah selesai. Lalu kita pilih bagian live. Nah, di sini bukan hasilnya. Nah, apabila terdapat mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.